Situasi konflik di dunia sudah sejak beberapa tahun belakangan masih terus menjadi bahasan panas. Sebut saja konflik antara Rusia dan Ukraina, Tribuners. Dan yang terbaru, bagaimana letusan eskalasi perang di Timur Tengah. Yes, melibatkan Israel, Iran, Yaman, hingga Lebanon yang justru menambah situasi politik internasional semakin terguncang. Namun jika seluruh konflik ini ditarik garis panjang, poros utama konflik-konflik tersebut berkaitan soal Amerika Serikat. Selain situasi konflik yang juga cukup menarik untuk kemudian kita bahas, bagaimana Presiden Venezuela Nicolas Maduro mencoba melawan Amerika Serikat. KPU Venezuela Tribuners baru saja mengumumkan hasil pemilihan terbaru negara ini, yang hasilnya Nicolas Maduro mendapatkan kemenangan 51,2% atas tokoh oposisi Edmundo González Urrutia yang hanya memperoleh 44,2%. Dengan angka ini, secara otomatis Maduro untuk ketiga kalinya berhasil memenangkan pemilu dan mempertahankan posisinya sebagai Presiden Venezuela. Dengan keberhasilan ini, tentunya banyak negara-negara yang memberikan selamat dong. Di antaranya adalah Brazil, Kolombia, negara Rusia, Cina, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Iran, Irak, hingga Indonesia. Di balik kemenangan dari Maduro ini, justru Amerika Serikat menolak hasil pemilihan presiden tersebut. Washington justru mengakui tokoh oposisi Edmundo González Urrutia sebagai pemenangnya. Sikap Amerika Serikat ini, Tribuners, dinyatakan melalui Menteri Luar Negerinya Antony Blinken. Argentina, Uruguay, Peru, hingga Costa Rica kemudian menyatakan sikap yang senada dengan Washington menolak kemenangan Maduro. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di Venezuela? Sudah sejak lama, sejak ketika Hugo Chavez memimpin Venezuela, Tribuners, Amerika Serikat ini sudah berusaha keras mendongkel tokoh Bolivarian yang sangat populer ini. Washington sejak era Presiden Bill Clinton hingga Presiden Joe Biden saat ini merasa bahwa Hugo Chavez dan penggantinya Nicolas Maduro adalah duri dari daging politik hegemoniknya di Amerika Serikat. Sudah sejak bertahun-tahun silam, kebijakan antara Gedung Putih dengan Venezuela ini selalu bertentangan. Washington sendiri menghendaki pemerintahan Venezuela yang patuh dan mau memenuhi segala arah kebijakan Amerika Serikat. Sementara Venezuela sendiri adalah negara ketiga di dunia yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia setelah Kanada dan juga Arab Saudi. Hugo Chavez kala itu mencoba meminta keadilan atas penguasaan migas negaranya dan mengancam akan menasionalisasi eksplorasi minyak dari perusahaan asing. Dari situasi ini tadi yang kemudian memaksa Washington menekan, mengintimidasi, hingga memaksa Venezuela untuk patuh. Washington juga diduga sampai mendanai kekuatan oposisi untuk mendongkel Chavez dan kelompok kirinya. Dari sini, Tribuners, kita bisa pahamin ya, Amerika Serikat begitu bernafsu dan menghendaki Venezuela untuk patuh serta taat pada agenda mereka soal minyak bumi. Situasi politik di Venezuela juga pernah memanas yang secara terang-terangan dilakukan aktor serta kekuatan asing lewat kelompok oposisi dan elemen-elemen militernya. Pada 12 April 2002 silam, Hugo Chavez ini dipaksa lengser dari jabatan presiden akibat tekanan sebagian jenderal-jenderal utama mereka. Namun, kudeta elit ini, Tribuners, berhasil dilawan para perwira menengah militer Venezuela. Jaksa Agung Venezuela juga menentangnya, dan rakyat jelata Venezuela tetap mendukung Hugo Chavez. Hugo sempat ditahan oleh para jenderal di Pulau La Orchila. Tapi setelah melewati krisis yang menegangkan ini, Chavez akhirnya bisa kembali ke istana Miraflores dan terus memimpin Venezuela. Tiba-tiba saja kabar mengejutkan muncul pada 5 Maret 2013. Kala itu, Wakil Presiden Nicolas Maduro mengumumkan kematian Hugo Chavez secara misterius. Sejak saat itulah kepemimpinan Hugo dilanjutkan oleh Maduro. Lepas dari kepemimpinan Hugo Chavez dan sudah dilanjutkan oleh Maduro, sejak saat itu Maduro dan Venezuela juga tak pernah berhenti mendapatkan gangguan politik dan keamanan dari Washington.
Apa yang terjadi di Venezuela ini, Tribuners, sejalan dengan taktik perubahan atau penggantian rezim dan menjadi doktrin kebijakan luar negeri Amerika Serikat lewat operatornya, termasuk CIA. Waktu berjalan dan situasi juga tak kunjung membaik, Maduro kembali mendapatkan tekanan hebat dari Washington saat ini. Ia juga membuat langkah mengejutkan yang selama ini belum pernah ia kemukakan. Kebijakan yang kemudian menuai emosi Washington. Maduro bertekad, Tribuners, akan mengalihkan hak pengembangan ladang minyak dan gasnya yang begitu luas yang saat ini masih dioperasikan perusahaan-perusahaan energi Amerika Serikat kepada entitas-entitas negara-negara bridge. Ya, kita tahu negara-negara bridge diantaranya adalah Rusia, Brasil, India, hingga Tiongkok. Sebelum kemudian saat ini juga bertambah seperti Afrika Selatan, dan pada tahun ini ada Mesir, Ethiopia, Iran, hingga Uni Emirat Arab. Lampu merah dari Nicolas Maduro ini bisa berarti para elit Washington dan raksasa migas Amerika akan berkompromi dengan Caracas. Atau justru strategi yang dipakai sebaliknya. Para elit Amerika melanjutkan sabotasenya hingga Maduro hancur, seperti yang pernah dialami Muammar Gaddafi di Libya atau Saddam Hussein di Irak. Dengan situasi ini, Tribuners, mampukah kemudian Maduro bertahan? Kekacauan politik di Venezuela adalah bukti dari doktrin perubahan rezim lewat destabilisasi politik dan keamanan yang dijalankan mesin-mesin kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. China, Rusia, hingga Iran adalah kekuatan inti dari bridge, dan mereka telah menyambut hangat kemenangan Nicolas Maduro. Peta geopolitik global saat ini semakin jelas. Gagasan memindahkan eksplorasi minyak Venezuela ke perusahaan-perusahaan migas negara-negara bridge pastinya akan menjadi pukulan telak bagi Washington. Pukulan yang sekali lagi memperlihatkan politik hegemoni ala Amerika Serikat dan sekutunya perlahan-lahan mulai roboh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.